Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas tentang ilmu logika. Dalam bab pertama ini berisi tentang penjelasan dan pengetahuan. Di sini saya akan langsung memberikan contohnya, yaitu si Buyung mengetahui pelampung kailnya selalu terapung di air. Ia akan membantah jika dikatakan gabus pelampung itu tenggelam. Yang demikian itu adalah pengetahuan baginya, manakala ia kemudian mengetahui bahwa berat jenis pelampung lebih kecil dari berat jenis air, dan ini mengakibatkan pelampung itu selalu terapung, maka itu menjadi ilmu baginya. Selanjutnya, bab kedua. Pada bab kedua ini, penulis menjelaskan tentang satuan terkecil dalam proposisi, yaitu kata. Artinya, bahwa kata yang dimaksud adalah pengertian dan penggunaannya yang tepat. Jadi, ada beberapa pengertian kata. Yang pertama yaitu positif, dan yang kedua negatif, dan yang ketiga privatif. Diperjelas dalam bab ini juga pemaknaan konotasi dan denotasi. Disebutkan manusia, kucing, dan kerbau adalah binatang. Namun, untuk memberikan pemaknaan konotasi, kita tinggal menambahkan sifat manusia sehingga berbeda dengan yang lainnya. Binatang berpikir itu adalah manusia. Setelah saya uraikan dari bab sebelumnya, yaitu pengertian dan penggunaan kata, selanjutnya saya akan membahas definisi kata. Definisi kata adalah sekelompok karakteristik suatu kata, sehingga dapat mengetahui pengertian serta dapat membedakan kata lain, yaitu menunjuk objek yang lain pula. Selanjutnya yaitu klasifikasi kata. Pertama dengan pembagian, kedua dengan penggolongan. Dapat dijelaskan, jika definisi merupakan analisis konotasi, maka pembagian merupakan analisis denotasi, yang artinya pembagian merupakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai suatu genera kepada spesiesnya. Untuk melakukan pembagian, kita harus memperhatikan sifat dan persamaan genera yang ada secara menyeluruh. Selanjutnya bab kelima, di mana bab kelima ini berisi tentang proposisi. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya, atau merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud yang sempurna. Inilah maksud dari bab kelima. Semua pernyataan, pemikiran yang mengungkapkan keinginan dan kehendak tidak dapat dinilai benar dan salahnya. Itu bukanlah proposisi. Selanjutnya bab ke-6. Relasi antara proposisi, uraian yang dibahas berhubungan langsung dengan bab sebelumnya. Struktur proposisi, kata, dan berbagai jenisnya, atau lebih mudah, dua pertanyaan yang berlawanan, keduanya menginformasikan permasalahan yang sama. Permasalahan yang sama akan dimudahkan dengan menggunakan macam-macam hubungan logika, seperti hubungan independen, hubungan ekuivalen, hubungan kontradiktori, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu pernyataan yang sama. Setiap pernyataan dalam bentuk A, E, I, atau O dapat kita tarik permasalahan lain di dalamnya. Ini disebut dengan penyimpulan eduksi, memberitahukan kita bagaimana seharusnya mengubah proposisi kepada proposisi yang lain tanpa mengubah makna. Uraian ini dapat dipermudah dengan teknik-teknik eduksi, misalnya konversi, obversi, kontraposisi,
dan inverse. Bab ke-8 yaitu silogisme. Proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual. Yang diselidiki ini merupakan dari generalisasi. Dalam bab ini dijelaskan juga jika seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan itu merupakan generalisasi sempurna, sementara penyimpulan melalui sebagian fenomena merupakan generalisasi tidak sempurna. Bab ke-9 yaitu generalisasi. Proses penalaran dari satu fenomena menuju fenomena lain yang sejenis, kemudian disimpulkan dengan apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi juga pada fenomena yang lain. Ini disebut analogi. Memberikan penjelasan untuk mengetahui suatu yang masih samar-samar, itu merupakan fungsi dari analogi. Dalam bab ini juga membahas contoh-contoh beranalogi dan menilai analogi, sehingga menjadi pemahaman dalam beranalogi terhadap sesuatu. Selanjutnya bab ke-10 yaitu analogi. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah karena terjadi hubungan antara awal dan akhir. Jika ada kematian, mungkin ada kehidupan. Jika ada sebab, pasti ada akibat. Dengan demikian, kita dapat menemukan sesuatu terjadi karena sesuatu, artinya ada hubungan timbal balik. Ini yang disebut hubungan kausalitas. Dalam bab ini, kita diarahkan untuk mengetahui metode terjadi sebab akibat. Sesuatu itu disebut sebab bagi suatu akibat bila ia dijumpai pada saat akibat terjadi. Selanjutnya yaitu bab 11, hubungan kausalitas. Sekelompok proposisi yang menerangkan suatu fakta dengan keterangan itu dapat disimpulkan secara logis, sehingga problematika atau keraguan yang menyelubungi fakta itu dapat dihalangi. Penjelasan dari bab ini memiliki sifat-sifat sehingga dapat dikatakan penjelasan ilmiah dan penjelasan tidak ilmiah. Disebut ilmiah apabila mengandung rumusan ilmiah dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, penjelasan. Interpretasi dari fakta-fakta begitu singkat uraian tentang teori. Dengan pengecualian pemikiran deduktif, semua penalaran juga semua pemikiran merupakan penyusunan dari pengujian teori. Uraian teori juga dibagi dalam bab ini untuk mempermudah suatu pernyataan. Apabila ia benar, maka ia akan benar secara universal. Kedua penjelasan teori ini disajikan dengan pengujian hipotesis oleh penulisan dalam bab ini. Contohnya, relevansi mampu diuji bersesuaian dengan hipotesis, mempunyai daya ramal sederhana. Itu merupakan hal-hal yang menjadi dasar pembenar teori. Selanjutnya yang terakhir, teori. Pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkatan keyakinan tentang terjadinya suatu di masa yang akan datang itu adalah probabilitas, atau tingkat keyakinan bisa dinyatakan dengan nilai skor. Dengan berbagai macam probabilitas, yaitu ada probabilitas priori dan ada juga probabilitas relatif frekuensinya. Cukup sekian pembahasan tentang ilmu logika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.